Halo teman-teman pecinta film superhero di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Seperti yang kalian lihat di thumbnail, kita akan membahas sebuah film superhero DC terbaru berjudul Blue Beetle yang baru saja dirilis di bioskop Indonesia. Blue Beetle sendiri adalah superhero resmi pertama yang ada di DC Universe pimpinan James Gunn. Kisahnya akan berfokus kepada seseorang bernama Jaime Reyes yang tak sengaja mendapatkan kekuatan dari kumbang Scarab. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pimpinan perusahaan Kord Industri yang bernama Victoria Kord. Ia datang ke tengah salju untuk bertemu dengan seorang letnan bernama Carapax. Kedatangannya ke sana adalah untuk melihat progres penggalian suatu benda yang ia telah cari selama 15 tahun, yaitu Scarab. Scarab sendiri adalah sebuah makhluk luar angkasa yang memiliki kekuatan teramat besar. Salah satu Scarab terjatuh ke bumi dari beberapa abad yang lalu, dan jika ada seseorang terpilih yang memakai Scarab itu memberikannya sebuah kekuatan yang amat besar. Kita beralih ke Palmera City. Di sana kita akan berfokus kepada seorang remaja Latin bernama Jaime Reyes yang baru saja lulus kuliah dan ia disambut oleh keluarganya di bandara. Ada si ibu yang bernama Rocio Reyes, ayahnya yang bernama Roberto Reyes, ada juga si nenek dan adiknya yang bernama Milagro Reyes. Ada juga sang paman yang bernama Rudy Reyes, dan saat makan, Jaime terkejut karena keluarga mereka ini tengah kehilangan rumah disebabkan oleh perusahaan Kord yang menaikkan biaya sewa tanah. Terlebih lagi, si ayah pernah terkena serangan jantung dan juga bengkel mobil mereka sudah bangkrut. Roberto meyakinkan kalau mereka pasti bisa melewati kesulitan ini karena mereka adalah keluarga Reyes. Jaime dan Milagro kerap duduk di atas rumah sambil melihat pemandangan kota di malam hari. Jaime bilang ke adiknya itu kalau mereka pasti bisa lepas dari kemiskinan. Terlebih lagi, Jaime telah lulus kuliah dan ia akan mencari kerja. Kita kembali melihat Jaime dan Milagro yang mereka berdua hanya bisa mendapatkan kerjaan di sebuah mansion milik Kord Industri sebagai tukang bersih. Kebetulan Victoria Kord tiba di tempat itu dan di dalam kita berkenalan dengan keponakan Victoria yang bernama Jennifer Kord. Jennifer sendiri adalah anak dari Ted Kord, pemilik perusahaan sebelum Victoria. Di sana, Jennifer marah kepada Victoria karena dia seenaknya saja membuat proyek berupa baju perang tingkat tinggi yang bernama Omek. Jennifer tahu kalau ayahnya di sini, ia pasti tak membiarkan proyek itu terjadi karena Kord Industri tidak seharusnya membuat senjata tempur. Namun Victoria tetap bersikukuh kalau ialah yang berkuasa saat ini. Ya, Jaime tiba-tiba menyela. Ditambah lagi, Milagro ketahuan menggunakan toilet rumah dan mereka akhirnya dipecat. Sambil nunggu Uber, Jennifer berterima kasih kepada Jaime karena telah mencoba membelanya. Dan sebagai imbalan, Jennifer menyuruh Jaime datang ke gedung Kord Industri besok untuk mendapatkan pekerjaan. Di rumah, Jaime yang tak bisa tidur bertemu dengan ayahnya yang sedang nyantui di luar. Mereka berbincang-bincang yang intinya adalah Roberto bilang kalau semua orang pasti memiliki tujuan hidup. Hanya saja Jaime masih belum menemukan tujuannya. Keesokan harinya, Jaime datang ke gedung Kord Industri ditemani oleh seluruh keluarganya yang tentunya itu sangatlah memalukan. Namun, itulah keluarga. Sampainya di dalam, Jaime disuruh untuk menunggu terlebih dahulu. Di sisi lain, kita akan melihat Jennifer yang diam-diam menyusup ke dalam labor dan menemukan Scarab yang ternyata berhasil didapatkan oleh Victoria. Jennifer membawa Scarab itu menggunakan kotak burger, namun belum sempat kabur, Dr. Sanchez, sang kepala lab, mengetahuinya dan menyuruh untuk mengunci gedung ini karena ada pencuri. Kebetulan ia bertemu dengan Jaime dan Jennifer menyuruh Jaime membawa kabur kotak burger tersebut. Di rumah, Jaime penasaran dengan kotak itu dan membukanya, namun mereka tak tahu benda apa itu. Ya, tak terduga, Scarab itu memilih Jaime sebagai inangnya dan itu memberikan sebuah kekuatan super.
Scarab itu menyatu ke dalam tubuh Jaime dan sebelum itu si Scarab yang bernama Kajida ini pun melakukan pengecekan sistem. Pertama, pengecekan terbang. Jaime terbang hingga keluar angkasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengereman. Dilanjutkan lagi dengan pengujian akselerasi terbang yang itu membuat Jaime tentunya panik karena ia tak tahu apa-apa. Dan menariknya lagi, Kajida akan melindungi inangnya 100% dari ancaman yang datang, misalnya bus ini. Di rumah, keluarga Jaime tentunya panik karena anak mereka tak kunjung pulang. Akhirnya, Jaime sampai ke rumah dengan selamat. Keesokan harinya, Jaime terbangun dari pingsan dan terkejut melihat Scarab yang menempel di badannya. Jalan satu-satunya untuk memperbaiki ini adalah Jaime harus mencari Jennifer, karena ialah yang memberikan Jaime Scarab ini. Membawa mobil Rudy, Jaime pergi ke kota untuk mencari Jennifer yang kebetulan Jennifer sedang diburu oleh pasukan core industri sehingga Jaime harus membantu Jennifer untuk kabur. Jaime membawa Jennifer ke rumahnya. Rudy marah karena mobilnya rusak berat akibat ditembaki. Jaime menunjukkan Scarab yang entah mengapa menyatu dengan dirinya. Jennifer menjelaskan kalau benda itu bernama Scarab dan tampaknya Scarab itu telah memilih Jaime sebagai inangnya. Untuk mengeluarkan Scarab itu dari tubuh Jaime, mereka harus pergi ke Mansion Core. Namun, kunci Mansion berada di gedung Core Industri yang mengharuskan mereka membobolnya. Victoria sendiri menyuruh Letnan Carapax untuk mencari keberadaan Jennifer yang kabur. Paman Rudy yang memang tertarik dengan teknologis dari awal pun ternyata memiliki sebuah alat penghalang sinyal yang sudah ia buat sejak dahulu. Dengan alat itu, semua alat komunikasi perusahaan pun berhenti. Jennifer dan Jaime pergi mencari kuncinya dan mereka menemukannya. Sambil membobol, Jennifer bercerita mengenai core industri yang dulunya milik ayahnya yaitu Ted Core. Namun semenjak menghilang, Victoria Core mengambil alih perusahaan. Oh my God. I don't know why I thought I was gonna be right. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Letnan Carapax yang menyerang mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Carapax menggunakan baju militer Omek, sementara Jaime bingung menggunakan kekuatan Kajida. Karena Jaime ini cupu, Kajida mengambil alih dan melakukan perlawanan. Namun saat ingin membunuhnya, Jaime melarang Kajida karena membunuh bukanlah hal yang mereka lakukan. Jaime akhirnya dihajar habis-habisan oleh Carapax, namun untungnya ada Paman Rudy yang menabrak Carapax. Pada dasarnya, Jaime dapat menggunakan kekuatan Kajida semaunya. Apapun yang Jaime bayangkan bisa diubah menjadi senjata oleh Kajida. Namun Jaime yang masih polos tentunya tak bisa apa-apa. Mereka tiba di Mansion Court. Di sana, Jennifer membawa masuk mereka ke ruangan tersembunyi yang membuat Rudy terkejut kalau Ted Core, ayahnya Jennifer, adalah seorang Blue Beetle. Blue Beetle sendiri adalah pahlawan super Palmera City, sama seperti Batman sang pahlawan Gotham dan The Flash sang pahlawan Central City. Scarab itu tak memilih Ted Core sebagai inangnya, namun Ted yang terobsesi dengan Scarab membuat teknologinya sendiri menjadi Blue Beetle. Saat membersihkan diri, Jaime melihat lukanya yang sembuh sendiri. Setelah itu, Jaime dan Jennifer saling bertukar cerita mengenai keluarga. Jennifer tinggal bersama ayah dan ibunya di rumah besar ini, namun ia sering merasakan kesepian, sementara Jaime memiliki keluarga yang amat menyayanginya. Rudy memberitahu kabar kalau Scarab itu pernah memasuki seseorang bernama Dan Garrett, dan Scarab itu menyatu ke dalam tubuhnya hingga ke sel-sel tubuh. Dan untuk melepaskan Scarab itu, Jaime harus mati terlebih dahulu, sehingga kesimpulannya adalah Jaime tak bisa melepaskannya dan mau tak mau harus menjadi Blue Beetle selanjutnya dan menjadi pahlawan super.
Okay, this shit just doesn't get any better for us. I don't understand why you can't. Saat menenangkan Jaime di rooftop, mereka mendapati Victoria yang tengah menuju rumah Jaime. Benar saja, Victoria membawa banyak sekali pasukan untuk mencari Jaime, sementara Jaime sendiri terbang menuju rumahnya dengan cara yang amat konyol. Pasukan Court menerobos masuk ke rumah keluarga Reyes dan mereka mendapati keluarga Reyes yang bersembunyi di kamar. Untungnya Jaime datang tepat waktu. Ia melumpuhkan semua pasukan menggunakan alatnya, namun Jaime tak mau membunuh mereka. Okay, let's do this. Sialnya, saat ingin kabur, Roberto dan Milagro tertangkap oleh pasukan dan Roberto malah terkena serangan jantung yang membuatnya meninggal saat itu juga. Jaime juga tertangkap oleh Victoria Court. Rumah keluarga Reyes habis terbakar. Jaime dibawa oleh Carapax pergi dan keluarga Reyes menjadi sangat sedih melihat kematian Roberto. Keesokan harinya, nenek mengumpulkan keluarga Reyes dan bilang mereka harus menyelamatkan Jaime dan saat ini belum waktunya untuk menangis. Jennifer membawa mereka semua ke markas Blue Beetle dan juga berencana untuk menyelamatkan Jaime menggunakan kendaraan Blue Beetle ciptaan Ted Kord. Di sisi lain, Victoria berhasil mendapatkan Jaime dan juga Scarab. Jennifer menunjukkan senjata milik ayahnya dan mereka memilih beberapa senjata untuk menyelamatkan Jaime. Mereka membagi tugas. Jennifer dan Milagro akan masuk ke benteng musuh untuk mencari Jaime, sementara Rudy, Ruscio, dan Nenek akan mengalihkan perhatian pasukan musuh. Jaime sendiri terbangun dari pingsan dan menepati dirinya yang telah dijerat. Victoria akan mentransfer kekuatan Scarab itu ke proyek baju militer Omeg-nya. Rudy berhasil menerobos benteng, namun karena banyaknya pasukan musuh, mereka mengaktifkan mode bertempur dan membantai semua pasukan yang ada. Victoria menjalankan proses transfernya, namun Dr. Sanchez mewanti-wanti kalau Jaime bisa saja meninggal karena proses ini. Milagro dan Jennifer terkejut melihat proyek Omeg milik Victoria. Jaime yang tengah sekarat tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Ia bertemu dengan sang ayah, yaitu Roberto yang telah menunggu Jaime di sana. Di sisi lain, Jennifer dan Milagro telah meletakkan beberapa bom di ruang kendali. Roberto bilang ini belum saatnya Jaime untuk mati dan Jaime harus melindungi keluarga mereka dan inilah tujuan hidup Jaime. Something's happening. Di dunia nyata, mereka telah berhasil mentransfer kekuatan Scarab ke Omeg. Jaime sepenuhnya bergabung dengan Kajida, namun saat ini Kajida memerlukan waktu untuk ribut yang untungnya Dr. Sanchez membiarkan Jaime pergi untuk melindungi keluarganya. Milagro dan Jennifer terpisah akibat reruntuhan, yang di sisi lain Jaime dikejar oleh banyaknya pasukan. Ya, namun untungnya datang si nenek menggunakan senjata Rambo dan ternyata si nenek sudah berpengalaman dalam perang. Jennifer sendiri tertangkap oleh Victoria dan Jaime berhasil kembali ke pesawat. Namun sadar Milagro dan Jennifer masih di dalam, ia pun akan kembali. Namun sebelum itu, si ibu menyemangati anaknya itu bersama dengan Kajida dan menyuruh mereka untuk bersatu.
Jaime berhasil membantai pasukan-pasukan yang ada. Ia berhasil menyelamatkan Milagro. Saat ingin mencari Jennifer, Jaime diserang oleh Carapax yang menggunakan kekuatan armor Omeg, dan akhirnya mereka pun bertarung. Akhirnya Jaime membuat pedang Devil May Cry untuk melawan Carapax ini yang membuat Carapax terdesak. Namun, Carapax yang kali ini berbeda dengan pertarungan mereka pertama kali. Kini ia sangatlah kuat yang membuat Jaime lah yang terdesak kali ini. You are still a scared little boy. Paman Rudy berhasil mengalihkan perhatian Carapax dan melihat Paman Rudy tertembak, itu membuat Jaime menjadi naik darah dan menyerang Carapax secara membabi buta. Di sisi lain, Jennifer dibawa oleh Victoria menggunakan pesawat, namun diam-diam Jennifer mengunyah permen karet rahasia yang bisa menggembung. We're not done! Jaime sangat ingin sekali membunuh Carapax, namun ia dihalang oleh Kajida yang bilang kalau kita bukanlah seorang pembunuh. Kajida akhirnya menunjukkan ingatan Carapax yang ia dapatkan saat transfer tadi. Carapax dulunya adalah seorang anak korban perang yang ditemukan oleh Victoria, dan orang tuanya dibunuh oleh Victoria. Victoria menghapus ingatan Carapax dan menjadikannya anak buah. Ternyata Rudy masih selamat dan akhirnya Jaime memaafkan Carapax dan Jaime bilang keluarga membuat kita semua kuat. Carapax yang sudah sadar pun akhirnya menyuruh Jaime pergi dari sini, sementara ia akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan tempat ini agar Omeg tidak bisa digunakan lagi, sambil membalaskan dendamnya kepada Victoria. Energy reactor in his suit. I advise we back away. Jaime akhirnya berhasil bertemu dengan keluarganya lagi, dan scene ini sangatlah mengharukan karena Jennifer juga ikut berpelukan. Kini Jennifer yang mengambil alih perusahaan Core Industry, yang setelah itu keluarga Reyes mendapatkan bantuan dari semua warga yang ada di kota untuk membangun kembali rumah mereka. Jennifer datang ke sana untuk mengganti mobil Rudy yang hancur akibat kejadian tempo hari. Core Industry juga akan membantu memperbaiki rumah mereka. Setelah itu, benih-benih cinta antara Jaime dan juga Jennifer pun tumbuh dan mereka pergi berkencan sambil terbang. Di mid-credit scene, kita akan dibawa kembali ke Mansion Court. Di sana kita melihat hal yang mengejutkan, di mana ternyata Ted Kord masih hidup dan mengirimkan sinyal untuk minta bantuan. Di post-credit scene, kita akan mendengar suara Aquaman yang tertawa menonton kartun ini, dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Yap, bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian subscribe dan di-like dulu videonya, agar saya semakin semangat membuat alur cerita film yang ada di bioskop. Dan komen lah, terserah kalian komen apa aja, agar membantu algoritma YouTube ini menjadi naik. Dan bagi yang kelebihan duit atau kebanyakan duit, kalian bisa klik tombol super thanks di bawah ya. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. Sate kambing Baphomet.